Oke, selamat sore. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Adriansyah. Saya dari kelas 12 RPL dan di kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara membuat backend API menggunakan Express.js dengan database-nya menggunakan MySQL. Oke. Untuk pertama-tama kita itu akan membuat database-nya terlebih dahulu ya. Kita bikin di PHP MyAdmin. Dan untuk database-nya itu saya akan mengambil studi kasus mahasiswa. Kita akan coba di sini. Dan kita akan coba ya. Misalnya kita bikin mahasiswa dua ya. Kalau saya bikin ini. Terus kita bikin aja namanya tabel mahasiswa juga. Untuk kolomnya itu ada 4 ya. Nah, di mahasiswa itu saya buat banyak ya. Jadi kita punya name, punya address, punya phone number, punya foto juga. Nah, kita akan masukin di sini. Kita masukin ini pertama ID. ID itu integer. Terus untuk dia itu punya nilai yaitu auto increment. Jadi dia bisa bertambah otomatis value-nya. Kita kasih aja ternilai. Terus untuk ternilai lagi. Kita kasih aja yang AI ini auto increment. Jadi dia primary. Dan yang kedua ada name atau namanya. Kita biasanya kalau saya namain nama itu saya pakai varchar di 200 panjangnya. Dan yang kedua itu ada address atau alamat. Address itu biasanya kita pakai teks ya, karena buat alamat tuh nggak nentu gitu panjangnya segimana. Jadi kita pakai teks aja biar dia itu unlimited. Dan yang kedua itu ada yang keempat ada phone number. Phone numbernya itu saya biasanya pakai char, yaitu karakter, bukan variation karakter. Jadi ini jadi kita hanya bisa make antara angka atau enggak huruf atau karakter. Dan untuk cara itu phone number biasanya itu 13 kalau saya. Dan yang terakhir itu ada foto. Foto itu karena kita mengirimkannya padnya aja, jadi kita pilihnya itu adalah teks. Dan kita akan kirim. Dan kita akan simpan ya di sini. Oke. Dan ya. Ini udah jadi ya. Oke. Kita akan mulai install di bagian ininya. Kita tinggal buka terminal, terus habis itu kita npm init ya. Kita npm init dulu, kita mau ngapain, bikin apa. Kita npm init nih, package name adalah Prudex Tutor versinya 1. Ini buat biar kita bisa installin Express di dalam Node.js kita ya. Entry pointnya itu saya itu milihnya di sini di index.js. Test commandnya udah biarin aja, git repository nanti, keywordsnya nanti, autornya misalnya Adrian. Yes. Nah, kita udah bikin ini. Terus habis itu kita coba aja bikin satu file namanya index.js. Ini buat entry pointnya. Dan kita installin juga npm install express. Ini salah satu yang utama ya di sini. Nah, udah. Terus habis itu kita installin juga ini apa namanya, MySQL 2. Jadi kita butuh package yang namanya MySQL 2. Ini buat driver si MySQL-nya. Jadi kita npm install MySQL 2. Biar kita bisa terhubung ke MySQL. Dan ya, kalau udah, terus kita bikin namanya config.js. Ini buat kita configin si database kita. Udah, kita bikin aja ini config sama dengan objek db. db itu punya child lagi. Childnya itu adalah hostnya kita kan localhost. Terus buat usernya ini ya, root ya. Passwordnya karena kita di Windows jadi dia passwordnya nggak ada. Misalnya kalau di Ubuntu baru dia punya password. Database-nya itu kita pakai mahasiswa. Terus untuk connect timeoutnya, jadi kita kasih batasan ya buat dia itu connect itu hanya sekitar 60.000 milisecond atau sekitaran ya 6 menit lah ada.
Terus kita pakai list per page. Jadi kita pakai pagination juga di sini. Jadi kita cuma batasin ada 10 ini aja. 10. Nah, kalau udah kita jangan lupa kita modul export ya biar dia bisa dipanggil. Kita masih pakai ini ya, apa namanya, CommonJS. Kita udah kayak gini. Terus habis itu kita buat folder namanya services. Services biasanya itu buat kita nyimpen si db.js ini biar kita bisa mengatur lalu lintas keluar dari si data dari MySQL-nya. Kita pertama-tama kita gini. Kita const MySQL, kita masukin ke variable, kita require dulu MySQL2/promise. Ini buat ininya ya, apa namanya? Buat MySQL drivernya. Terus habis itu ada config SQL, ini kita ambil dari yang tadi. Kita ambil aja gini require config. Kita cari-cari dulu file-file yang tadi mana. Dia config. Terus habis itu kita akan bikin sebuah asynchronous function. Kita bikin aja async function query yang pertama yang menerima parameter SQL dan params. Oke. Terus habis itu kita bikin cons lagi atau bikin variabel lagi. Connection itu kita buat koneksi ke MySQL ya, ke driver MySQL kita. Ya udah MySQL create connection dan kita masukin config SQL yang tadi. Ya udah config SQL.db yang kita masukin dari si config ini. Kita ini db-nya aja, oke. Dan kalau sudah kita bikin variabel lagi namanya result. Result ini buat isi dari si ininya db yang udah kita fetching. Await connection .execute. Kita eksekusi SQL sama parameternya. Jadi kita akan ngirimin datanya ke dalam query ini dan kita return. Kita harus wajib return ya, return resultnya. Dan ya udah. Kita habis itu export biar kita bisa pakai function query ini di file lain gitu. Oke, kalau udah kita akan bikin ini dah apa namanya, kita akan testing dulu nih di index.js ini. Kita akan panggil expressnya. Kita pakai const express. Kita akan tes dulu apakah express kita jalan. Require express. Jadi kita manggil si expressnya ini. Terus habis itu const app. Ini maksudnya kita manggil aplikasinya itu di function express. Oke, terus kita mau setting portnya itu ke berapa? Kalau saya itu portnya di 3002. Biasanya enaknya gitu. Nah, ini kita punya kita coba-coba dulu ya. app.use atau enggak app.listen dulu. Kita akan coba nih bisa nggak nih kalau misalnya kita listen si portnya. Kita taruh di port berapa, terus habis itu console.log aja. Misalnya app listening at misalnya berapa localhost, portnya berapa, kita coba aja gini. Dan ya kita misalnya bikin sebuah log ya di sini ya. Kita taruh sini port ya kan. Dan kita tes nih apakah si ininya bisa. Ya udah kita coba bikin sebuah ini ya, apa namanya? Dev ya. Kita bikin sini di package.json, kita bikin scripts di sini. Scripts apa? Scriptsnya itu buat kita ngelakuin development. Biar ininya jalan. Kita bikin aja nih script yang namanya dev. Devnya itu isinya apa? Isinya adalah apa sih namanya? Node index.js. Oke, kita coba ya. Ya, coba npm run dev. Dan ya, berhasil ya. Dia itu udah masuk si app-nya dan kita coba jalanin, dia dapat. Oke, dan kita coba masukin lagi ininya, lanjutan dari yang tadi. Dan ya, kita udah berhasil ngetes ininya. Dan kemudian kita akan membuat sebuah contoh dari routing ya. Misalnya setiap kita nge-get slash, kita dapetin request dan juga response. Ya, ini request dan ini respon. Request itu adalah data yang dikirimkan oleh user yang mengakses si slash ini, dan kita akan mengembalikan respon gitu. Dan kita akan coba mengembalikan dalam
arrow function. Kita bikin variabel lagi, const message sama dengan misalnya message string, message-nya itu apa? Message-nya oke. Jadi kita setiap user mengakses URL slash, kita kembalikan message oke. Jadi kita respon JSON, kita pakai respon JSON aja, message, dan kita tes di bagian sini. Kita buka ya, localhost 3002. Nah, ini masih error ya, coba bentar. Nah, kita use dulu nih apa, bikin lagi app.use, taruh sini aja. Taruh ya. Kita cut ya, terus kita paste dan ya bentar, dan kita jangan lupa app.use lagi si express.json nya, dan kita coba ya. Oke. Dan ya udah. Dan oke, untuk yang lain kita akan coba ngebuat ini apa namanya, routing ya. Kita akan coba buat routing, dan kita akan membuat routes di sini, file namanya routes, untuk kita melakukan routing dari API kita. Kita bikin aja sini routes. Ya, ini routesnya terdiri dari apa sih namanya ya, dari mahasiswa. Kita coba ya bikin sini adalah routes dari API mahasiswa, maksudnya database mahasiswa.js. Dan pertama kita const express routes sama dengan require express. Kita require express lagi, terus habis itu const routernya sama dengan express router.routers. Oke, begini ya. R-nya gede aja, jangan lupa ya, karena penting banget. Dan untuk itu kita bikin const mahasiswa. Siswa itu nanti kita taruh di service gini. Oh ya, kita sebelum kita membuat routes, kita bikin ini dulu deh, bikin service lagi, namanya mahasiswa.js lagi. Nah, ini adalah function yang akan kita buat. Nah, misalnya kita bikin const db sama dengan require db yang tadi, dan const helper kita bikin juga helper ya, helper di sini. Nah, kita bikin helper ini buat ngebantu kalau misalnya db kita kosong atau apa gitu, jadi dia nggak langsung ngasilin error di sini. Nah, kita bikin aja helper, kita bikin namanya function get offset misalnya sama current page, terus list bar page, dan ya, terus kita return current page dikurang 1 dikali list per page. Nah, ini ada lagi function empty or rows. Maksudnya kita cek ini ada isinya atau enggak nih. Nah, ini kita coba rows ya, rows, terus habis itu if jika rowsnya misalnya bermasalah atau kosong, kita return array kosong, habis itu return rows. Dan ya, kita habis itu jangan lupa ya di export yang mana, export get offset sama empty or rows. Jadi gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian service yang tadi. Helpernya itu kita require lagi ya, require si helper yang udah tadi kita buat, kita bikin di sini ya, di helper.js. Terus habis itu kita bikin kita panggil dbconfig yang tadi yang kita udah buat di file yang lain.
require ../config. Oke. Dan kita akan bikin sebuah function yang buat nge-get semua index. Jadi kita async function index. Jadinya kita bikin gini. Terus kita bisa nampilin page-nya itu maunya berapa? Kita 1. Karena kita pakai pagination, kita set parameternya itu defaultnya di 1. Dan kita akan bikin variabel lagi namanya variabel offset. Itu kita buat ngecek kalau misalnya ininya ini offset gini apa namanya datanya. Ya. Ini adalah page, terus habis itu db.config.list per page. Oke. Oke, ini biarin aja dulu. Nah, kita akan melakukan const rows. Const rows itu kita masukin, kita akan melakukan query db.query kemana? Kita akan coba select semua data dari mahasiswa, masukkan ke dalam variabel rows. Oke, kalau sudah kita masukin const data sama dengan helper.empty or rows. Jadi kita cek dulu nih kalau misalnya si rows-nya itu nggak ada isinya, kita akan lakukan apa? Kita nggak akan nge-return error, kita akan returnnya itu array kosong. Jadi kita akan cek dulu helper.empty rows aja, kita masukin aja datanya rows. Nah, ini ada meta itu maksudnya page kita page keberapa, page gitu ya kan. Nah, udah kita habis itu kita returnnya apa? Returnnya data sama meta. Nah, ini kita akan melanjutkan function yang kedua. Functionnya itu adalah function create. Function create itu kita sama seperti yang lain, asynchronous function juga, asynchronous function create query-nya biasa aja, query ini biasa saya. Ya udah, kita const result sama dengan await.db.query. Kita masukin lagi insert into mahasiswa, apa yang mau kita masukin, name, address, phone number, foto. Listnya itu adalah apa yang mau kita masukin di sini. Kita masukin dari si objek dari si query name. Terus habis itu ada yang kedua itu adalah query address. Query address. Jadi oke. Lanjut yang lagi, kita akan coba $query yang lain, yaitu query phone number. Terus query apalagi yang lain yang paling terakhir, yaitu query foto. Dan ya udah, insert into cuma kayak gini aja teman-teman ya. Nah, kita akan coba ketika dia nge-create atau functionnya dipanggil, kita akan melakukan namanya response ya. Kita nge-response dengan message. Ya udah, kita respon message-nya itu adalah misalnya kita dari awal itu kita setting kalau error. Jadi kita ini nggak akan terpanggil kalau misalnya ini nggak error gitu, message yang ini error while creating mahasiswa. Terus habis itu jika resultnya terdapat perubahan di rows-nya atau result affected rows, ya kan, kita melakukan apa? Kita ganti message-nya menjadi mahasiswa sukses get mahasiswa. Oke. Sukses get mahasiswa, sukses create mahasiswa maksudnya. Oke, kalau udah kita return si message-nya. Nah, return dalam sebuah kurawal, maksudnya dia return jadi sebuah objek. Nah, kita akan lanjut ke function berikutnya, yaitu function update. Update itu kita akan ya lihat ya, ini ada function namanya function update, dan kita akan coba. Async function update, ya kan. Update-nya itu kita melempar sebuah ID, ya kan, sama sebuah query.
async function update ID dan query. Terus habis itu kita akan bikin variabel lagi, bikin variabel result sama dengan await.db.query. Kita melakukan update ke mahasiswa. Kita set apa dulu yang kita set.name sama dengan $query.name. Terus habis itu address sama dengan $query.address gitu, koma lagi pon number sama dengan $query.pon number gitu ya kan. Terus habis itu koma lagi. Ya udah, mungkin cukup sekian aja kali ya. Dia cuma sampai pon number sama satu lagi yang foto ya. Oke, kita satu lagi tuh yang foto ya teman-teman ya. Ini ketinggalan, saya lupa. Dan mungkin kita wrap saja ya teksnya. View word wraps. Dan ya, kita coba lagi yang foto. Foto sama dengan $, query.foto. Dan ya, yang dimana berdasarkan ID yang ID gitu. Dan ya, oke. Kita return lagi message yang tadi, let message sama dengan error while update mahasiswa. Oke. Terus jika resultnya itu .affected, ada perubahan di resultnya itu, kita akan ganti message-nya menjadi mahasiswa updated successfully. Oke, terus habis itu kita return message. Jadi kita gini dan yang terakhir adalah function destroy sama satu lagi ada function show. Kita bikin function showing ya. Nah, ini kita async function destroy dulu. Kita destroy-nya berdasarkan apa? Destroy berdasarkan ID ya kan. ID-nya itu apa? Const result sama dengan await.db query lagi. DB query-nya gimana? Kita delete from mahasiswa where ID sama dengan $ID gitu. Dan ya, terus habis itu kita message lagi ya tadi, let message sama dengan error while deleting mahasiswa. Terus habis itu if result .affected, ada perubahan di message-nya, terus message sama dengan mahasiswa deleted successfully. Oke. Terus return message. Oke. Satu lagi function yang terakhir, function show. Async function show sama dengan $ID lagi. Const result sama dengan db.query. Show kita akan lakukan select ya di sini. Select bintang from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Dan sama kayak tadi, message-nya kita bikin sama persis, error while get mahasiswa yang ID ke berapa gitu, ID ke ini. Oke. If result.affected terus lagi, message sama dengan mahasiswa mahasiswa. Oke, ini kita nggak usah pakai message ya. Kita langsung aja kita return resultnya aja. Dah gitu. Karena kita mau new ininya. Nah, habis itu kita eksportin aja nih function yang tadi.
Ya udah, model.export sama dengan misalnya yang tadi ada index ya kan, terus tadi apalagi yang mau kita ekspor, yang kedua ada update, terus habis itu destroy, sama satu lagi ada show, dan dah. Oke. Kita kan lanjutin tadi yang routes di mahasiswa ini, kita akan coba meng-require yang tadi nih, mahasiswa ini ya, service ya, require. Jadi kita namanya mahasiswa services sama dengan require dot slash services slash mahasiswa. Oke, dan kalau udah kita akan bikin sebuah routernya itu ada 4 metode, yaitu ada get, post, put, dan delete, sama satu lagi get juga, cuma get ini ada ID-nya gitu. Oke. Yang pertama kita akan membuat router buat index. Kita router get slash koma async function juga, dia sama kayak tadi, asynchronous function, rec lagi, rec res, terus habis itu next, kita pakai next juga ya. Ini buat kita nyekip kalau misalnya itu error. Terus kita ngelakuin try catch ya, karena ini berpotensi error, kita harus pakai error handlingnya si try catch ini. Kita akan await mahasiswa dot await mahasiswa services dot index. Jadi kita akan rec ini nggak usah, kalau misalnya get multiple itu adalah kita ngelakuin rec dot query dot page. Jadi kita mau ngeluarin apa sih, page keberapa nih dari si DB mahasiswa ini, dari table mahasiswa ini. Nah ini kita catch errornya nih, kita catch, kita tangkap biar ini nggak ngehentiin aplikasinya walaupun error gitu. Dia cuma ngeluarin aja console error while getting mahasiswa. Dan ya udah, ini udah. Terus kita copy aja, kita tinggal ganti beberapa aja. Kita gini. Nah ini ada yang get yang ini, kita ganti jadi tambahin ID. Ini maksudnya yang buat showing ya. Kita ini ganti ya jadi show rec.params.id. Nah gini, kita nge-show. Terus habis itu yang terakhir ini ada yang terakhir lagi, yang buat method postnya itu ada yang create. Nah yang create ini kita ini ya, apa namanya, mahasiswa dot create, terus kita create ya kalau nggak salah. Coba kita cek lagi, saya lupa. Oh iya benar, create ya. Ini belum di ini ya, create. Dan ya ini mahasiswa dot create. Nah kita apa nih di sini, kita akan melakukan rec body yang udah di sini, rec body. Terus habis itu console error message lagi. Oke. Error while getting mahasiswa gini aja ya. Oke. Terus habis itu kan kita udah ngelakuin pause, terus habis itu kita tambahin next lagi. Ini maksudnya kalau error kita terjalan aplikasinya, kita kasih aja next r. Ini juga next r ya kan, ini juga next r. Oke. Udah. Oke, ini udah. Terus kita lanjut lagi metode yang lain, yaitu put sama delete, dan kita tinggal copy aja. Nah ini adalah kita ganti jadi put. Put itu memerlukan ID keberapa yang kita harus update. Jadi gini, put update ya gini, ini biar aman ya. Nah kita await mahasiswa update, yaitu parameter, dia punya parameter yang pertama itu ada rec, parameter pertama itu ID-nya ya, berarti rec.params.id. Terus kita while update, ini adalah while create, dan ini adalah while show. Dan ya ini rec params, rec body. Nah ini kita kan bikin router delete ya. Router delete nya kita ID juga, tapi router delete ini kita lanjutin lagi ya. Jadi kita melakukan melanjutin yang tadi, yang router delete.
Nah ini kita ganti aja jadi mahasiswa dot destroy. Kita butuh rec params.id, dan ya ini udah. Dan jangan lupa kita modul dot export sama dengan router. Nah udah ya. Oke, sepertinya ini tinggal kita panggil aja nih routernya ke sini. Oke. Dan kita jangan lupa tambahin lagi satu script lagi namanya express URL encoded. Kita extensnya true. Use express.url encoded. Dia berbentuk objek juga, jadi kita aksesnya langsung ke kurawalnya. Extendednya itu set ke true. Oke. Kalau udah, kita up.use juga. Up.nya kemana? Ke mahasiswa. Dia menggunakan mahasiswa router. Kita panggil dulu ya mahasiswa routernya. Kita panggil mahasiswa router sama dengan require dot slash routers slash mahasiswa, dan kita akan ini aja mahasiswa dot router. Oke. Ini kita udah berhasil ngilangin errornya. Jadi kita dapat ya ini filenya mahasiswa di sini. Misalnya kita mau tambahin, kita bisa nambahin pakai ini pakai postmain, dan kita tambahin aja coba buat sampling aja. Sampling misalnya gua ganti jadi exam address test. Jadi kita bikin ya mahasiswa post metodenya. Bentar, kita kayaknya cek dulu ya ini routersnya itu gimana. Routersnya itu buat nge-create dia itu post juga. Nah coba kita tes ya, localhost 3002 mahasiswa post. Dan bentar, kita ini udah. Berapa yang kita perbaiki di sini? Oke. Udah, oke, kita akan lanjutin lagi. Jadi tadi kita kan create mahasiswanya. Jadi tambahin lagi ya di sini, berarti create yang kedua, yaitu misalnya kita coba contoh lagi testing misalnya, terus kita post lagi, dan dia harusnya masuk di sini ya, dan ya masuk. Kita akan lanjutin ke metode put di sini, metode put atau metode show. Kita coba metode show dulu deh. Metode show, kita get mahasiswa yang pertama, kita sending, dapat ya mahasiswa pertama. Terus kita coba send mahasiswa yang kedua, sending lagi dapat. Dan kita akan coba
update si mahasiswa yang pertama ya. Kita update ini aja, apa sih namanya, jadi testing part gitu. Oke, kita bentar, kita cek dulu ya di sini. Oke, kita cek dulu si route-nya itu gimana. Route-nya itu buat yang put itu adalah kita ngirimin ID terus update. Nah, kita coba pakai metode put ya. Jadi kita cek, kita coba update. Dan ntar kita punya error, kita benerin dulu ya di bagian update ini. Oke, kita udah perbaiki errornya. Kita akan coba testing lagi di sini. Kita send. Ini dia masih error juga ya. Coba kita kita coba update lagi ya Cileo. Ini udah bisa perbaiki juga errornya. Dan ini udah berhasil ya, jadi Condet Lewongs. Nah, yang terakhir adalah kita testing metode delete. Kita delete sini. Terus kalau nggak salah kita cek dulu nih metodenya itu routingnya ke arah mana. Delete itu biasanya saya tambahin slash delete lagi sini, delete biar aman aja sih sebenarnya. Dan ya, kita mau delete yang satu. Dan kita coba tes lagi ya. Oke, kita coba ini setengah aja karena memang udah kita delete ya, delete si mahasiswa yang pertama. Dan kita udah berhasil nge-delete. Dan ya, coba kita tes lagi, berhasil ke-delete. Oke. Mungkin sekian saja tutorial membuat API menggunakan Express.js. Mungkin semoga bermanfaat ya buat tutorialnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.